Perkenalkan, nama saya Tresya Telenggen. Judul yang saya angkat di sini adalah efektivitas penggunaan ventilasi non-invasif pada pasien gagal napas. Tempat penelitian di ISU, Rumah Sakit Dr. Sarjoto. Nama penulis 1. Windu Adi Baskoro, 2. Untung Widodo, 3. Salsarina Fitri Retno Wisudarti. Latar belakang, gagal napas didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam sistem respirasi untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Pendahuluan, gagal napas didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam sistem respirasi untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi, ventilasi atau metabolik pada pasien. Pada pasien gagal nafas yang membutuhkan intubasi dan sedasi, erat hubungannya dengan tingginya kejadian VAC karena ventilasi mekanik yang lama sehingga terjadi kenaikan angka mortalitas dan mortalitas. Metode rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah uji klinis acak terkontrol, desain paralel, randomised control trial. Yang kedua, subjek penelitian ini dibagi dalam 2 kelompok secara paralel. Kelompok 1 adalah kelompok perlakuan yang menggunakan NIF ventilasi non-dan. Kelompok 5 adalah kelompok kontrol yang mendapatkan ventilasi mekanik dengan intubasi. Hasil data demografi menunjukkan sampel dalam penelitian ini yang memenuhi kriteria inklusi berjumlah 30 orang yang terdiri dari 15 sampel yang diberikan tindakan NIF dan 15 sampel yang diberikan karena tidak dapat mengikuti prosedur hingga selesai. Berdasarkan data demografi, dapat diketahui bahwa pasien dalam penelitian ini sebagai besar berjenis kelamin perempuan untuk pasien dengan tindakan NIF dan intubasi masing-masing sebanyak 10 orang, 66,7% pasien. Nilai file diperoleh 1,00, kurang lebih 0,5. Artinya tidak dapat perbedaan jenis kelamin pasien antara yang diberikan tindakan NIF dan dengan tindakan intubasi. Analisis statistik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna data demografi kedua kelompok penelitian, yang artinya kedua kelompok memiliki karakteristik yang homogen atau setara, sehingga kedua kelompok peneliti layak untuk dibandingkan. Tabel NIF total, karakteristik laki-laki, perempuan, umur, berat badan, tinggi badan, operatif, non-operatif, total 15 orang, 100,0%. NIF kosong. Tabel kedua, hasil uji perbandingan rasio P atau D kadar pH2 dan frekuensi napas sebelum dan setelah tindakan NIF. Berdasarkan hasil oleh data diperoleh, nilai probabilitas dihitung. Variabel rasio P, kadar OX2 dan frekuensi napas sebelum dan setelah tindakan NIF. 0,01, kurang lebih level of significance 0,05. Maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio P atau V, kadar P oksigen dan frekuensi napas sebelum dan setelah tindakan NIF. Tabel ketiga, hasil uji perbandingan rasio kadar V2 dan frekuensi napas sebelum dan setelah tindakan intubasi. Variabel mean state statistik prof. Pada perlakuan intubasi diketahui sebagai besar pasien dengan rasio P atau VF 200 sampai 300 dengan luaran hidup, yaitu sebanyak 5 orang, 33,3% pasien. Sedangkan luarnya meninggalkan pada rasio P dan E 100 sampai 200 sebanyak 4 ventilasi, 26,7%. Pasien nilai V foul diperoleh 0,02
2, kurang lebih 0,5. Artinya terdapat hubungan antara rasio P dan F dengan luaran pada pasien gagal napas yang diberikan tindakan intubasi. Tabel keempat, hasil perbandingan selisih rasio V dan F, kadar O2 dan frekuensi napas sebelum dan setelah tindakan NIF dan intubasi. Variabel berdasarkan tabel, diketahui sebagian besar pasien pastikan tindakan NIF memiliki tekanan darah yang relatif normal namun dengan lalu nadi yang cepat, dan hanya ada satu pasien yang tekanan darah 128/37 normal dengan tekanan relatif artis 90 memiliki layu nadi normal. Nilai V-Foul diperoleh 0,38, kurang lebih 0,05. Artinya tidak terdapat hubungan bermakna antara tekanan darah dengan laju nadi pada pasien gagal napas yang diberikan tindakan NIF. Pembahasan karakteristik pasien. Hasil karakteristik pasien menunjukkan bahwa sebagai besar berjenis kelamin perempuan untuk pasien dengan tindakan NIF dan intubasi masing-masing sebanyak 66,7% pasien. Respirasi pasien gagal napas di ICU Rumah Sakit Dr. Sarjito. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar pasien akan mendapatkan perlakuan NIF dan intubasi memiliki frekuensi napas yang cepat. Angka kematian dan lama rawat pada pasien gagal napas di ICU Rumah Sakit Dr. Sarjito. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar pasien gagal napas di ICU Rumah Sakit Sarjito baik yang mendapatkan perlakuan NIF dan intubasi sama-sama memiliki luaran hidup dan kematian yang seimbang. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitian. Faktor beracun yang diutamakan pada penelitian ini adalah respon pasien terhadap setingginya mesin ventilasi mekanik yang digunakan. Faktor beracun lain seperti menggunakan vasopresor dan intotropik dapat mempengaruhi hasil atau respon terhadap NIF maupun intubasi. Kesimpulan dan saran. Penggunaan NIF pada pasien gagal napas pada 3 jam pertama lebih efektif dalam memperbaiki klinis respirasi, kadar O2, dan rasio V dan F dibandingkan menggunakan ventilasi mekanik dengan intubasi. Saran yang dapat dianjurkan dalam meneliti ini adalah perlu dilakukan penelitian lanjut dengan desain yang sama, namun diteliti pada pasien dengan metabolik tertentu. Menggunakan intervensi NIF yang lebih nyaman, misalnya dengan memperbanyak ukuran intervensi NIF sesuai dengan variabel wajah sampai gunakan memperbaiki tinggi karatan masker. Lama pengamatan yang lebih panjang hingga 24 jam dalam mengevaluasi perbaikan rasio V atau F, kadar daftar pustaka. Terima kasih. Itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.